Nah, belum lagi kasus-kasus yang lain yang juga kami melaporkan juga di Kejati Bengkulu itu ada pembahasan Perda RDTR, Perda Rencana Detil Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Bengkulu Tengah. Anggaran yang dikucurkan sudah 2 kali di Bengkulu Tengah itu untuk membahas perdanya, tapi produk hukumnya, produk Perda RDTR itu tidak ada. Oh, belum ya? Tidak ada. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Merdeka, khususnya sahabat Merdeka di Bengkulu dan sahabat Merdeka Indonesia. Hari ini kita kedatangan narasumber yang tidak asing lagi bagi kita, Melian Sorry. Ini bukan di Bengkulu saja, tapi sudah di level nasional. Ya, mudah-mudahan ke depan harus menjadi tokoh nasional. Siap. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, Kando. Terima kasih sudah diundang di studio yang luar biasa ini. Iya, Bang Melian dengan puskakinya yang terkenal, yang selalu konsisten melakukan kajian-kajian anti korupsi, sudah berapa tahun? Kita ini sudah lama sebetulnya, sudah sangat lama sekali. Kita berdiri sejak tahun 2010. Iya, setahu saya 2010. Ya, 2010 ya. Kita juga pernah mengundang Kando sebagai narasumber waktu itu kan. Sebagai keynote speaker di Aula Diknas waktu itu kan. Jadi sudah memasuki usia yang 10 tahun. 10 tahun ya. 10 tahun. Dan kita tahu bersama di media-media itu banyak kajian-kajian dan yang dilakukan oleh Puskaki untuk penyelamatan aset negara ya. Siap. Iya. Bung Milian, tema kita hari ini tentang Kapolda baru, Kajati baru, wajah hukum Bengkulu. Wajah hukum Bengkulu. Iya. Jadi itu tema kita malam ini. Iya, tema kita hari ini itu Kapolda baru, Kajati baru, wajah hukum Bengkulu. Dan nanti gubernur baru. Nah, Bung Melian, ya. Saya yakin Puskaki akan selalu melakukan kajian. Ya, beberapa permasalahan di Bengkulu ini, beberapa Kapolda berganti, Kajati berganti, dan masih banyak menyisakan atau masih ada yang menyisakan PR-PR yang belum selesai. Saya kira apa saja itu kajian dari Puskaki? Ya, pertama kita mengucapkan tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Rahim Mandani bahwa kita nanti akan ada Kapolda baru, Teguh Sarwono kan. Pak Supratman akan ditarik ke Mabes kan. Ya, kita ucapkan terima kasih pada Pak Supratman yang juga sudah berbuat di Bengkulu tanah kelahirannya. Lalu kemudian Kajati kita juga baru Pak Andi misalnya. Pak Andi. Ya. Nah, ini sebetulnya harapan kita kepada Kapolda yang baru ini nanti dengan melihat berbagai kasus, terutama kasus korupsi yang menjadi konsen Puskaki Bengkulu, yang banyak sekali kasus yang ada di Polda itu yang mandek. Apalagi ada pernyataan dari pihak Kapolda beberapa hari yang lalu di tengah musim pandemi ini yang saya baca di salah satu media Bengkulu. Ini penanganan kasus korupsi ini dihentikan untuk sementara. Gitu ya. Dalam artian bukan kasusnya yang dihentikan, tapi penanganan kasusnya. Nah, sementara kan kalau kita melihat kasus-kasus yang bukan korupsi kan terus yang umum, terutama ini kan terus ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Nah, ini sebetulnya sangat kita sayangkan sekali. Protokol COVID-19 itu kan tetap bisa dijalankan. Dengan kemudian tetap melakukan penanganan kasus korupsi, karena akan sangat disesalkan sekali nanti kalau kemudian penanganan korupsi ini diperlemah atau kemudian dihentikan sementara. Nanti yang saya baca itu setelah COVID-19 ini selesai, kita kan tidak tahu kapan COVID-19 ini selesai. Masih unpredictable ya. Unpredictable. Nah, ini akan menjadi menurut kami akan menjadi kebangkitan tersendiri bagi orang-orang yang bermental korup untuk melakukan tindakan korupsi. Nah, beberapa catatan di Polda Bengkulu itu kita sebut saja misalkan perkara dugaan korupsi upah pungut pajak yang dilaporkan oleh teman-teman Lekra, Bung Deno kan, itu kan dari Mabes juga dilimpahkan ke
Polda Bengkulu. Oh, ya. Itu kan dilaporkan di Mabes lalu kemudian dilimpahkan ke Polda Bengkulu, dan sampai hari ini kan belum ada finalnya apakah kasus dihentikan atau sebagainya. Kami juga pernah melaporkan kasus dugaan korupsi penyelewengan jabatan yang dilakukan oleh Rohidin Mersah dan Gotri tentang pembayaran ASN Pemprov Bengkulu di Sekda Provinsi Bengkulu yang menelan anggaran itu lebih kurang 4 miliar lebih terkait dengan pembayaran gaji ASN yang seharusnya Rohidin Mersah itu tidak menunjuk Gotri seorang asisten itu sebagai pengguna anggaran. Oh, waktu pergantian sekda. Pergantian sekda yang menurut Mendagri waktu itu pergantian sekda itu menyalahi prosedur. Walaupun kemudian di kemudian hari ada perubahan kan. Nah, waktu itu untuk mencairkan beberapa item anggaran termasuk anggaran-anggaran yang lainnya, pembayaran gaji, termasuk tunjangan, termasuk MTQ waktu itu harus ada pengguna anggaran. Nah, Pak Sekda waktu itu Nopian Agusti tidak mau lagi menandatangani dia sebagai sekda yang juga jabatannya sebagai pengguna anggaran. Nah, maka Rohidin kan kebingungan nih. Sementara ini harus dicairkan. Memang akan menzolimi PNS terutama di sekretariat daerah. Nah, sementara dalam aturan itu sebagaimana di laporan kita sampaikan itu, asisten itu tidak boleh menjadi pengguna anggaran, karena pengguna anggaran itu di dinas teknis terkait masing-masing, termasuk di sekda, termasuk di dinas-dinas OPD tidak bisa asisten. Tapi karena ini kebijakan dari Rohidin, Gotri langsung mengeksekusi, dia menjadi pengguna anggaran sehingga bisa mencairkan itu. Padahal dari aturan itu tidak boleh. Nah, ini juga walaupun kondisi darurat ya. Walaupun kondisi itu darurat, karena itu sebetulnya karena kesalahan Rohidin Mersah memecat Nopian Agusti waktu itu, lalu kemudian dia kebingungan untuk mencairkan ini, sehingga pengguna anggaran dia asal tunjuk dia kan. Nah, ini yang penyalahgunaan wewenang, dan juga karena ini ada pengeluaran keuangan negara, ini dugaan korupsinya kita laporkan ke Polda Bengkulu dan sudah diterima waktu itu walaupun hanya Dumas, dan kita juga sudah sampaikan juga untuk pengawasannya ke Irwasum Mabes Polri dan Wasidik. Oh gitu. Ya, kita sudah sampaikan itu, dan surat Wasidik dari Wasidik atau Irwasum waktu itu sudah kita terima juga. Saya lupa ya, Irwasum atau Wasidik. Nah, ini juga belum jelas. Apalagi kemudian kasus-kasus yang lain, sebut saja di Kota Bengkulu juga Polda Bengkulu menangani tentang pengadaan LPJU, lampu jalan. Lampu jalan ya. Yang kemarin itu kan ada di salah satu media cetak, itu menyampaikan ada yang ditangani Polda, ada ditangani Kejati, kan ada di satu media cetak yang bikin ramai kota ya. Iya, memang di Bengkulu ini banyak sekali ya kan, termasuk di Kaur juga seperti itu, ada rebutan ya, ada terkadang seperti kita melaporkan dugaan korupsi di salah satu Bawaslu di kabupaten, kita melaporkannya ke Kejari, laporan kita masuk, polisi yang menangani gitu. Nah, seperti itu, artinya kan ada rebutan seperti itu, mestinya harus koordinasi. Nah, sekali lagi terkait dengan PR dari Polda Bengkulu yang lama, mestinya memang pada saat Pak Supratman ini sebelum serah terima, kan belum serah terima, harusnya beliau menuntaskan semuanya, bukan kemudian pihak Polda Bengkulu menunda menangani perkara ini menunggu COVID-19 selesai. Nah, itu yang sangat kita sayang. Tentu banyak kasus-kasus yang lain yang ditangani Polda Bengkulu yang harus jelas statusnya, apakah dihentikan atau kemudian lanjut kepada tahap berikutnya. Nah, ini yang kita sayangkan. Sahabat Merdeka di Bengkulu, khusus sahabat Merdeka milenial dan mahasiswa, penggiat anti korupsi dan lain-lain, sangat disayangkan. Seharusnya tetap berjalan dan harus ada kepastian hukum, atau dihentikan atau dilanjutkan. Dilanjutkan, betul. Ya, Bung Milian, memang dalam masa COVID ini, ini cukup banyak juga yang mengangkat ya. Apa karena tahun
tahun politik juga ya. Dari hampir setiap kabupaten saya lihat ini. Ada juga yang di Lebong ya. Di Lebong ya betul. Di Lebong juga ada. Itu Puskaki juga itu melakukan kajian itu ya. Ya betul. Pemantauan gimana tuh? Jadi memang banyak sekali kasus-kasus korupsi yang kemudian kita menjadi inventaris dari Puskaki Bengkulu. Saya sebutkan saja mungkin. Iya, nggak apa-apa, silakan. Misalkan proyek pengadaan alat kesehatan di RSUD Rejang Lebong. Nah, itu kajian juga itu ya? Iya, ini ada nilai proyeknya 17,5 miliar tahun anggaran 2017. Itu ditangani? Ditangani oleh pihak Kejati Bengkulu. Nah, ini termasuk juga ada tentang pengaman abrasi di Muko-Muko. Nilai proyeknya 87 miliar bersumber dari APBN. Dilaksanakan dari BBN. PT Berantas Adi Praya. Nah, diduga ini indikasi awalnya tidak sesuai dengan spesifikasi. Ini ditangani oleh Kejati Bengkulu juga. Kemudian catatan kita juga ada ini terkait dengan irigasi air cendam bawah di Lebong Sakti dan Amen. Nilai proyeknya 2,5 miliar. Nah, indikasi awalnya dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi, pembuangan irigasi tidak jelas. Kejati itu. Nah, ini Kejati kan. Nah, belum lagi kasus-kasus yang lain yang juga kami melaporkan juga di Kejati Bengkulu itu ada pembahasan Perda RDTR, Perda Rencana Detil Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Bengkulu Tengah. Anggaran yang dikucurkan sudah 2 kali di Bengkulu Tengah itu untuk membahas perdanya, tapi produk hukumnya, produk Perda RDTR itu tidak ada. Oh, belum ya? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa kita katakan tidak ada? Anggarannya sudah habis 2 kali digelontorkan, dan item anggaran yang kedua itu finalisasi perda. Nah, finalisasi perda itu kenapa kita katakan tidak ada? Anggaran yang finalisasi perda itu mestinya dia sudah masuk ke ranah legislatif untuk disahkan. Betul. Setelah kita konfirmasi ke pihak legislatif, belum ada pihak eksekutif mengusulkan ke DPR untuk dilakukan pembahasan dan diketok palu. Nah, sementara anggaran finalisasinya sudah ada. Nah, kita pertanyakan sebetulnya sampai hari ini Kejati Bengkulu belum ada memberikan perkembangan perkaranya kepada kita sebagai pelapor. Oh ya. Nah, ini yang kita sayangkan sebetulnya, Kado. Beberapa penegak hukum di Bengkulu ini kita patut mempertanyakan integritasnya. Untuk diketahui bahwa penegak hukum kita di Bengkulu ini, kenapa kita pertanyakan integritasnya? Mereka sudah ada yang kemudian oknum penegak hukumnya mulai dari jaksa itu ditangkap oleh KPK. Ya, dulu ya. Janer Purba kan. Kemudian juga hakim. Hakim ya. Hakim juga pernah kan. Kemudian juga di samping jaksa, hakimnya. Nah, artinya ini menggambarkan integritas dari aparat penegak hukum di Bengkulu. Jadi Puskaki Sani cukup prihatin ya. Sangat prihatin dan miris melihat kondisinya. Melihat kondisi kita yang hari ini. Dan kalau kita kaitkan dengan kesejahteraan Bengkulu ini belum beranjak dari provinsi termiskin kedua di Pulau Sumatera. Iya. Karena salah satu penyebabnya bisa jadi faktor pejabat yang ada di Bengkulu ini banyak terindikasi korupsi. Kita bisa tahu bahwa gubernur kita ini hat-trick. 3 orang gubernur kita yang lampau itu mereka masuk semua dalam lapas. Oh iya. Artinya hat-trick ini kan. Jangan sampai nanti masuk ke yang keempat ini juga masuk lapas juga nanti kan. Mulai dari Agus Rin, kasus Dispendaget waktu itu kan. Kemudian juga Ridwan Mukti yang menggandeng KPK untuk datang ke Bengkulu, ternyata dia juga seorang koruptor, ditangkap juga oleh KPK. Kemudian juga Junaidi Hamzah ini perdebatannya panjang waktu itu. Semua orang bilang Junaidi Hamzah tidak terlibat karena hanya menandatangan, kan? Padahal korupsi itu memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain. Nah, Junaidi Hamzah itu waktu itu dia menandatangani SK tim pembina itu, padahal di Belut itu tidak ada SK tim pembina. Lalu
kemudian dia juga include dalam tim itu. Nah mestinya kan perdebatan waktu itu dia tidak kena secara hukum. Nah Puskaki Bengkulu melaporkan secara khusus waktu itu Junaidi Hamzah ke Polda Bengkulu bahwa Junaidi Hamzah ini adalah orang yang kemudian masuk dalam kategori Undang-Undang Tipikor nomor 31 tahun 1999 memperkaya orang lain. Harus dibuktikan juga memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain. Nah, alhamdulillah laporan kita kemarin juga ditindaklanjuti oleh Polda Bengkulu sampai juga diambil oleh Mabes khusus Junaidinya. Karena ini kan temuan waktu itu temuan sidak Junaidi di RSUD M Yunus. Nah, dari hat-trick gubernur ini kita bisa menilai sebetulnya mulai dari pejabatnya, mulai dari pemimpinnya, gubernurnya sampai ke aparat penegak hukumnya tidak terlepas dari korupsi semua. Jadi bagaimana kita mau keluar dari provinsi termiskin kedua di Pulau Sumatera. Sahabat Merdeka, bagaimana kita bisa keluar dari provinsi termiskin kedua di Sumatera? Dan Bung Milian, sedikit sekali di Bengkulu ini yang mengkaji ini ya. Ya, ini karena perlu energi, tenaga, dan keberanian ya. Karena tidak digaji, jadi malas. Iya, karena tidak digaji. Tapi tadi Bung Milian sampai di mengkaji Muko-Muko, Lebong, Rejang Lebong, Benteng, Kaur. Kota belum nanti. Itu ya, hampir setiap kabupaten didiskusikan dan dikaji oleh Puskaki. Berapa tim kita, kekuatan di Puskaki itu? Tim kita di Puskaki itu tidak banyak, hanya berjumlah kisaran 14 orang. 14 orang. 14 orang itu pun sudah banyak tersebar. Ada yang sudah merantau di Jakarta, sebut saja Romedi Karnawan sama Dadang Sah kan. Ada juga yang sudah di Kaur. Dan sebetulnya tim kita itu tidak banyak, tapi kemudian tawaran orang ingin masuk di Puskaki itu banyak sekali yang mereka, Bang saya ingin gabung di Puskaki. Saya bilang di Puskaki itu termasuk di kabupaten juga, dari Kabupaten Kaur, belum beberapa hari yang lalu untuk kemudian membuka cabang di Kabupaten Kaur, ada di Bengkulu Utara, di Muko-Muko, di mana-mana di kabupaten itu mereka menghubungi saya untuk membuka cabang di kabupaten. Saya bilang kami belajar dari ICW, mereka tidak membuka cabang di mana-mana, karena yang kita khawatirkan satu sebetulnya kan, pada saat nanti kita buka cabang di salah satu kabupaten misalkan, mereka menggunakan nama Puskaki Bengkulu untuk melakukan pemerasan kepada kepala sekolah, pemerasan kepada dinas. Nanti kalau mereka tertangkap OTT pungli atau pemerasan misalkan, pasti kita yang terlibat. Nama Puskaki Puskakinya. Untuk menjaga integritas anggota inilah maka Puskaki Bengkulu tidak membuka cabang di mana-mana. Tapi kita mengajak mereka yang punya integritas, pemuda-pemuda yang berintegritas, kita tarik mereka ke Puskaki. Nah, itu ini kita kan. Karena kekhawatiran itu sebetulnya, kekhawatiran kita karena banyak sekali sekarang LSM dan juga organisasi yang menggunakan organisasinya untuk melakukan memeras. Iya, sahabat mereka masih di Kapolda Baru, Kejati Baru, Wajah Hukum Bengkulu. Bung Milian, selama menggeluti dunia anti korupsi, ada intimidasi atau ancaman bahkan tawaran mungkin. Ya. Supaya Kapolda dan Kejati Baru ini bagaimana dia tahu nanti? Betul. Gimana? Ya kedua-duanya sudah semua. Sudah semua ya. Semua mulai dari ancaman lalu kemudian tawaran. Ancaman itu berupa ancaman ingin yang mencelakai kita kan, mencelakai kita, menyebut langsung premannya kan, preman berhadapan dengan kita, menyampaikan ancaman dengan kita, jangan mengganggu si kepala daerah kan, ya saya ini adalah orang ini yang mau secara kasar, secara halus jadi semua katanya kan gitu kan. Cuma pada prinsipnya karena kita ini ya kita juga orang selatan kan, orang selatan juga, dan latar belakang aktivis ya. Latar belakang kita ini apalagi latar belakang kita Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Mau secara kasar, secara halus itu kan Muhammadiyah kan memerangi praktek-praktek seperti itu kan. Kita tidak percaya praktek seperti itu. Tapi biasanya kalau orang selatan itu pantang dia digertak kan. Kalau dia digertak, justru waktu itu saya gertak balik dia. Oh iya. Sampai begitu ya? Saya gertak balik dia kan. Ya saya gertak balik dia, sama-sama kita kan. Karena ya kita juga orang selatan yang kemudian juga
Eh, dan yang paling penting adalah pada saat kita kemudian diancam untuk diapakan oleh ini karena kita mengganggu utusan-utusannya ya, tuannya, tuan-tuannya. kita hanya yakin bahwa selama kita di dunia ini kita yakin dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, selama kita tidak takut dengan makhluk, insya Allah mudah-mudahan Allah akan melindungi. Kita hanya takut dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun yang mengancam kita itu, kita pun sudah siap mati untuk kemudian mempertahankan apa yang kita yakini, dimanapun kita berada, kalaupun kita harus mati, asal kita berserah diri pada Allah. Itu yang kalau ancaman. Jadi kita alhamdulillah dengan keyakinan itu, insya Allah mudah-mudahan kita menyerahkan sepenuhnya hidup dan mati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Merdeka, Bung Meliansori, hidup mati kita serahkan kepada Allah. Ya. Itu moto dari Puskaki. Itu baru ancaman. Ancamannya kan tawaran gimana? Ini saya lihat ini Bung Melian masih pakai ini terus ya, hujan terus ya. Seharusnya sudah bisa itu ya. Dengan tawaran gimana kalau tawaran? Tawaran saya pernah waktu melaporkan gaji SN itu saya didatangi utusan kan, utusan orang lah kan, utusan ini yang kemudian menawarkan gaji 5 juta per bulan. Itu waktu laporan KSN Pemda Provinsi itu kan, agar tidak mengganggu. Ini ada 5 juta per bulan dari tunjangan dia sendiri sebetulnya, tunjangan utusannya tadi kan, untuk mengamankan. Karena banyak pihak sebetulnya kalau Polda Bengkulu di dialog ini juga saya berterima kasih kepada Bang Leman Dhani. Mudah-mudahan nanti Polda juga mendengar. Dengan adanya dialog ini nanti aspirasi saya adalah kalau seandainya kasus pembayaran ini kemarin akan diusut tuntas oleh Polda Bengkulu, banyak sekali orang yang akan terlibat. Banyak sekali, mulai dari Gubernur Bengkulu, Gotri, bagian keuangan, bendahara pengeluarannya, itu semua terlibat. Semua kan. Tapi yang kita sesalkan sebetulnya ini belum ada gregetnya. Nah inilah mungkin Polda yang baru nanti. Harapannya. Ya harapannya. Saya juga pernah ditawari waktu saya melaporkan ada dugaan pelanggaran pemilu waktu itu kan. Dugaan pelanggaran pemilu itu belum lama saya melaporkan pelanggaran pemilu penggunaan fasilitas negara, ada utusan yang menawarkan saya untuk bekerja di Pelindo. Ngeri ya. Di Pelindo yang saya searching gajinya waktu itu, kalau ini baru itu kalau nggak salah itu 12 juta kalau pegawai baru kan. Dia bilang nanti orang itu yang akan membawa langsung lamaran, karena Pelindo itu kan BUMN harus terpusat kan. Di pusat. Dia akan bawa langsung, asal masukkan lamaran, dia bawa ke pusat. Saya nanti diberikan ruang di Pelindo Bengkulu untuk bekerja di sana. Nah, saya bisa kalau ditemukan dengan orang itu, kalau seandainya dia ini kan. Jadi, nah tawaran-tawaran itu sebetulnya kan karena orang melihat kita sama, dan harus kita maklumi juga banyak oknum-oknum yang menggunakan organisasinya untuk mencari keuntungan dengan cara memeras orang. Betul. Laporan itu dijadikan wadah, dijadikan cara untuk mencari uang. Ada yang sebelum lapor dia datang dulu kan, ini saya punya data nih, saya mau lapor. Wah, nggak usah dilaporkan, ini beberapa tawaran, atau sudah dilaporkan tolong dicabut. Nah, termasuk yang saya laporkan di Benteng itu, di Bengkulu Tengah itu, saya melaporkan tentang Perda DTR itu, utusannya juga datang. Datang. Pertama pertemuan dengan utusannya itu, lalu kemudian berikutnya utusan itu mengirim orang mengantar uang langsung ke rumah. Mengantar uang ke rumah, saya bilang balikkan, bawa lagi, suruh ke dia. Nah, kalau seandainya kita istilahnya iman kita itu tidak kuat kan dengan suap seperti itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang sama saja dengan golongan-golongan yang lain. Iya, tanda kutip ya. Tanda kutip, dan pasti publik Bengkulu tidak percaya lagi. Betul. Nah, saya menjaga integritas, menjaga agar kemudian gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Puskaki Bengkulu itu betul-betul tidak ada masuk angin. Betul. Artinya kalau Puskaki sudah melapor,
sebetulnya tidak ada lagi yang namanya mencabut laporan. Betul, betul. Nah itu kan Dok, sebetulnya beberapa, kalau diceritakan semuanya banyak. Iya, sahabat Merdeka, memang sosok Puskaki ini 10 tahun ini menjadi perbincangan di Bengkulu bahkan di tingkat nasional. Ya, menjadi catatan penting buat Kapolda dan Kajati Baru bahwasanya tadi harus bisa memilih yang mana yang laporan ini murni, ya, ada mana laporan titipan, ya, ada laporan yang mengharapkan 86. Jadi sahabat mereka, kalau berbicara masalah tawaran tadi cukup menggiurkan ya. Ya, sangat menggiurkan sebetulnya. Ya, sementara kawan-kawan bermalam-malam mengkaji, mendiskusikan karena pertama cinta nasionalisme terhadap daerah ya. Nasionalisme terhadap daerah. Termasuk yang belum lama kemarin kita melaporkan Bupati Bengkulu Utara itu ada juga utusan yang mengaku utusan dari Kadis PU waktu itu kan juga datang juga kepada kita untuk menunda laporan kita itu kan. Jadi sekali lagi Kando, bahwa harapan kita sebetulnya ini menjadi catatan juga bagi pihak penegak hukum. Seperti kemarin kasus Amiruddin Murtuza yang melaporkan proyek di pembangunan Berendo Masjid Agung At-Taqwa. Berendo, yang itu ya, masjid itu ya. Itu kan ada indikasi suapnya kan, ada indikasi. Itu jadi kajian, jadi kajian juga. Ya. Ada indikasi bukan suap ya, indikasi gratifikasi. Nah itu kita sayangkan sebetulnya. Kenapa Amiruddin Murtuza yang kemudian dia udah membuat heboh publik Bengkulu dengan menyebut nama Helmi Hasan, nama kepala dinas dan sebagainya, tapi kemudian berakhir dengan damai. Nah ini yang kita sayangkan sebetulnya kan. Padahal kalau kemarin itu tidak ada perdamaian itu bisa jadi mengungkap tabir itu. Karena proyek Berendo ini proyek yang berada dekat persis dengan masjid, di seberangnya Kejari Bengkulu. Yang harusnya itu selesai Desember itu sudah diresmikan. Tapi karena proyek ini mandek, tidak jelas jalannya. Nah sekarang juga itu lagi ditangani oleh Kejari Bengkulu. Di depannya ya? Di depannya. Betul. Jadi bayangkan masjid di depannya penegak hukum. Masih berani mereka melakukan dugaan-dugaan gratifikasi itu. Padahal masjid itu rumah Allah, di depannya Kejari Bengkulu. Nah ini yang sangat miris kita sebetulnya. Iya, Puskaki sangat miris dengan itu ya. Sangat miris. Tapi bukankah damai itu indah? Iya, damai itu indah. Tapi yang korban media juga korban. Karena media sudah nge-push memberitakan itu dengan ini, akhirnya dia leading naik kan. Ketakutan dari pihak yang dilaporkan sudah sangat luar biasa. Mungkin melakukan upaya dugaan lobby ya, sehingga akhirnya media yang tinggal kan. Media yang memberitakan tinggal. Ini yang sangat kita sayangkan sekali. Kita berharap walaupun itu terjadi perdamaian, tidak melunturkan dugaan gratifikasi yang sudah dilaporkan oleh Amiruddin Murtuza ke Kejagung, yang diambil alih, yang dilimpahkan ke Kejari Bengkulu. Dan bukan hanya gratifikasi itu yang kemudian kita dorong agar diusut tuntas, tapi juga proyek masjidnya, proyek Berendonya yang menelan uang miliaran itu. Yang jelas-jelas itu masa kontraknya sudah habis, tapi belum bisa diresmikan. Harusnya Desember kemarin. Nah proyek itu juga kita berharap dilakukan upaya penyelidikan yang lebih dalam lagi. Kalau ditemukan nanti unsur kerugian negara, di situ aparat penegak hukum bisa menetapkan tersangka. Banyak sebetulnya PR di Kejari Bengkulu itu. Di samping lahan penjualan lahan Pemkot. 62 hektar. Yang itu ya Bentiring ya? Bentiring. Itu sahabat saya yang melaporkan. Itu ya? Iya. Belum juga tuntas itu? Belum juga tuntas. Masih Puskaki kaji terus ya, pantau ya? Pantau dengan si pelapor pun kita selalu intent kajian. Menunggu janji Oktalian yang bulan ini. Sebetulnya Oktalian juga sebagai kasih pitsus, kasih intel ya. Ya. Kasih pitsus ya. Yang menangani itu ya. Menangani itu
sudah berapa kali janji dengan si pelapor, inisial F, kan? Karena kawan saya juga nggak mau dipublis. Sudah berapa dijanjikan bulan ini akan ada penetapan tersangka bulan ini, tapi belum ada realisasi penetapan tersangkanya. Perkembangan terbaru saya lihat itu sudah naik statusnya menjadi penyidikan. Artinya kalau udah penyidikan itu harus ada tersangka. Sudah ada tersangkanya. Nah, kita tunggu sebetulnya pengumuman tersangka dari Kejari Bengkulu terkait dengan dugaan penjualan lahan di Betiring. Oh, bukan lagi gara-gara Covid lagi nih, harus tunda semua nih. Bukan. Kalau Polda kan untuk tahan dulu masa Covid ini kan, Polda kan belum mau melanjutkan menggeber kasusnya kan. Nah, kalau Kejari kan mungkin masih kan, kita berharap masih. Nah, segera mungkin karena kemarin mereka masih menunggu audit itu katanya yang belum keluar kan, audit dari BPKP belum keluar. Nah, entah kalau sekarang sudah keluar atau belum. Ini kan sangat kentara sekali kerugiannya. Nah, segeralah menetapkan tersangka biar kemudian kalau lahan 62 itu kemudian diduga diperjualbelikan oleh oknum tertentu, bagaimana? Karena mereka jadi lahan 62 hektar ini juga menjadi, kita bisa bandingkan dengan SD 62. Oh gitu ya. SD 62. Nah, jadi Sahabat Merdeka selalu mengedepankan pemikiran-pemikiran merdeka. Bung Milian, ini karena waktu ya. Kapolda baru, Kajati baru, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda yang lama, Pak Supratman, Darjen, yang telah mengabdi, kemudian kepada Kajati yang lama, kemudian selamat datang kepada Kapolda yang baru dan Kajati yang baru. Iya, mungkin pesan-pesan Puskaki terhadap Kapolda dan Kajati yang baru sebelum dia masuk ke Bengkulu, mungkin nanti akan nonton langsung di Ermo TV, saya kira. Mungkin inilah penyambutan yang dilakukan oleh Puskaki yang selama ini Puskaki sudah namanya 10 tahun ini sudah cukup diakui di Bengkulu maupun di tingkat nasional karena melakukan kajian hampir di setiap kabupaten dan setiap kasus dipantau terus-menerus. Apa pesan-pesan khususnya? Ya, pesan kita kepada Kapolda yang baru nanti, juga kepada Kejati yang baru, Bengkulu ini sudah sangat memprihatinkan. Kita di Bengkulu, walaupun mereka mungkin bukan asli Bengkulu, saya nggak tahu kalau Kejati kan, kalau Kapolda memang bukan asli Bengkulu nanti kan. Cuman kita tidak melihat dari sisi sukunya. Cuman kita hanya menyampaikan pesan kepada Kapolda Bengkulu dan Kejati Bengkulu yang baru nanti, bahwa tanah kelahiran kita ini sudah sangat memprihatinkan sekali, termiskin kedua di Pulau Sumatera, gubernurnya pun 3 kali berturut-turut ditangkap, tersandung kasus korupsi, dan lihatlah juga dari sisi ekonominya kita juga seperti apa, dari sisi pembangunan juga kita seperti apa. Nah, harapan kita dengan Kapolda dengan Kejati yang baru ini, semua indikasi-indikasi korupsi, kasus-kasus yang kemudian menjerat, yang menggunakan anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah, yang kemudian itu harusnya dipergunakan untuk pembangunan, untuk mensejahterakan masyarakat, untuk bidang kesehatan, juga hal-hal yang bersangkut paut langsung dengan kepentingan masyarakat, tapi kemudian dikorup oleh oknum-oknum tertentu. Sehingga kita pembangunannya menjadi mandek. Begitu juga dengan kesejahteraan masyarakatnya juga menjadi tidak merata, tidak bagus. Nah, harapan kita dengan Kapolda ini harus semangat dan menggunakan cara-cara yang luar biasa. Karena korupsi itu, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Tipikor itu, extraordinary crime. Kejahatan yang luar biasa, dan memberantasnya pun harus dengan luar biasa. Tidak bisa memberantasnya dengan deal-dealan. Oh gitu. Tidak bisa. Jangan kemudian, kita sudah dengar semua bagaimana aparat-aparat kita, kan oknum-oknum ini yang bermain dengan pengusaha. Dugaannya seperti sangat kuat sekali kan. Bagaimana kemudian oknum-oknum aparat bermain-main dengan calon tersangka misalkan. Bahkan aparat penegak hukum kita di OTT oleh KPK. Nah, ini
harus diberangus. Kalau saya nanti ada anak buah Kapolda yang bermain-main kasus, memain-mainkan kasus karena ada upaya-upaya penyuapan dan sebagainya, itu harus dihukum. Begitu juga dengan Kejati Bengkulu nanti. Harus memantau betul bawahannya yang menangani perkara. Nah, sehingga dengan masifnya penanganan perkara korupsi ini akan menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pejabat-pejabat kita untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Nah, himbauan kita juga kepada aparatur negara, dalam hal ini pejabat-pejabat baik itu di Pemda provinsi ataupun di kabupaten kota, untuk menghindari juga melakukan tindak pidana korupsi itu. Karena dari sisi agama itu diharamkan, dari sisi penegak hukum juga akan berhadapan dengan hukum, masuk penjara, dan sekarang ada peraturan baru diberhentikan dari PNS. Nah, itu harapan kita. Sekali lagi selamat datang kepada Kapolda yang baru nanti dan juga Kejati Bengkulu. Bengkulu ini adalah provinsi yang sakral. Siapa yang niatnya tidak tulus di Bengkulu ini semuanya akan mendapat azabnya. Provinsi Bengkulu provinsi yang sakral. Yang sakral. Siapa yang bermain-main di Bengkulu akan mendapatkan azab. Ya. Melian Sore. Puskaki Bengkulu. Siap. Sahabat Merdeka, inilah diskusi kita dengan Melian Sore. Mungkin sebelum kedatangan ini hasil kajian Puskaki mungkin bisa diserahkan nanti dengan Kejati dan Kapolda yang baru. Beban-beban yang PR-PR yang belum bisa. Dan bagusnya Kapolda nanti hadir juga di sini. Oh gitu ya? Oh iya, insya Allah nanti kita di studio ya. ketemu. Kapan perlu nanti kita gandengkan dengan Puskaki. Saya kira itu terima kasih Bu Milian. Terima kasih. Ya, sukses selalu, jangan berhenti dan jangan lelah. Siap. Untuk Bengkulu menegakkan anti korupsi. Siap. Karena ini yang sangat diharapkan oleh rakyat yang di kampung yang sangat-sangat miskin itu. Ya, sekali Siap. lagi jangan waktu nanti akan kami undang kembali. Siap. Untuk mendiskusikan tentang pemberantasan dan gerakan anti korupsi Siap. di Bengkulu. Selamat malam dan terima kasih Bu Melian. Siap. Salam Covid ini.